Untuk memulai ternak itu pripun Mas? Ya kalau Persiapannya. kalau ternak udah bagus. Manapis ini kemarin juga cerita-cerita untuk kandang. Saya juga sudah di-share videonya, nanti bisa dimasukkan itu video persiapan kandang yang untuk Mas Nabi. Memang pertama memang tempat, yang kedua pilihan materi itu juga sangat menentukan. Pilihan materi itu umpamanya kita mempunyai dana 3 juta ya, 3 juta itu F1 itu bisa beli 1, terus bisa beli AF2 itu, kemudian bisa beli betinanya bisa dapat sekitar 4 sampai 5 ekor. Itu tuh awal mula ternak dengan perkiraan penghasilan F1 dikalikan AF, perkiraan penghasilan sebulan bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 juta itu yang dijual. Iya. Dan bisa mendapatkan materi-materi AF betina itu disimpan aja di keep untuk materi selanjutnya. Nah itu kalau saya seperti itu, jadi mencoba untuk burung-burung dari burung lokal dulu dipelajari, sekalian belajar, sekalian penghasilannya itu untuk ongkos biaya operasional tenar itu sendiri dulu, baru nanti pelan-pelan perbagus materi, bisa beli seri yang lebih besar, seri pejantannya cenderung lebih bagus, pejantannya yang besar. Untuk betina upgrade-nya dari anakan sendiri saja. Itu kalau saya itu, kalau hitungan main pelengkung ya, pelengkung itu udah saya sendiri belum begitu pasti banget, real banget harga pelengkungan itu. Saya jarang belanja materi-materi yang pelengkungan. Jadi kalau untuk ternak tenari dengan modal yang minim itu sebenarnya bisa, dengan tempat yang kecil itu bisa mulai dari 4-5 ekor burung dulu bisa. Perbandingannya sekitar 1 jantan untuk 3 sampai 4 ekor betina. Itu perbandingannya seperti itu. Jantan lebih baik untuk di backup, jantan F1 atau jantan F2 itu di backup AF atau di backup F1 untuk jaga bola kalau burung drop, karena cuaca sendiri juga sekarang tidak bisa diprediksi. Terus daya ketahanan tubuh kenari juga naik turun. Kalau pas drop nggak ada yang buat kawinan ya maju satunya. Itu lebih bagus memang seperti itu, jangan mengandalkan ternakan pada satu pejantan saja. Apalagi kalau pejantan itu Yorkshire, wah itu udah agak serem. Tapi kalau tadi Mas Nabis bilang ada mau buat kandang full indoor, kalau full indoor otomatis AC-nan ya Mas Nabis ya, ada AC-nya di situ, ada peralatan. Itu mungkin bisa lebih terkondisi karena suhunya tetap itu. Kalau suhunya tetap itu burung proses adaptasinya tidak lama karena kan suhunya seperti itu. Kalau proses adaptasinya sudah jalan, insya Allah tinggal produk terus, hambatan penyakit bisa seminim mungkin ditekan. Menurut saya seperti itu sih. Oh iya, terus ini Mas, mungkin untuk metode kawin untuk pemula itu Mas Nafis mungkin bisa nyoba yang mana ya Mas, antara kawin kom sama jabut itu? Kalau saya untuk pemula ya, dan untuk saya sendiri juga dulu pernah kawin jabut. Satu pejantan itu sehari nggarap 3, bahkan saya sempat satu pejantan itu nggarap 6 burung dalam satu hari. Terakhir ngawin kan jam 2:30, 3 malam itu dalam sehari saya pernah ngelakuin itu. Tapi kalau untuk sekarang saya lebih cocok ya untuk pemula, untuk Manafi itu kawin semi saja. Maksudnya pagi itu habis pejantan keluar, di angin-angin sebentar, dia refresh, dia makan
makanan bijian, kemudian masukkan ke kandang betina. Nanti kira-kira jam 5 sore itu diangkat lagi, angin-angin lagi dulu, kemudian dikrakap. Besok diulangi lagi sampai dengan nelur satu ya, nelur satu sudah didiamkan. Karena itu menurut saya lebih efisien waktu dan juga burungnya lebih stabil, betinanya juga kawinnya lebih puas, jantannya juga tidak terus birahinya over gitu kan, meledak-meledak gitu. Karena kebutuhan kawin dia dalam sehari itu kan, waktu itu kan dia bisa kawin berapa kali tuh. Betinanya juga puas, jadi nanti kalau betinanya angkrem dengar suara pejantan, dia tidak nyari minta kawin lagi, enggak, karena dia sudah cukup dengan porsi kawinnya. Kalau saya seperti itu ya, walaupun banyak yang kawin dapur itu banyak, saya dulu juga pernah kawin dapur. Itu sih. Itu untuk metode kawinnya. Matan ya Mas Nafis. Nah, jadi memang beberapa metode ini perlu diterapkan untuk para sedulur yang mau memulai ternak untuk kawin sabut atau kum. Nah, itu kalau dari Mas Dian tadi memang penjelasannya sudah jelas, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem kawin sabut ataupun kum sendiri. Nah, itu yang berlaku di dunia peternakan kenari secara umum seperti itu para sedulur ya. Nah, jadi tidak bingung. Kalau kum memang juga harus diperhatikan, dari burung itu harus sering dipantau untuk EF-nya seperti sawi hijau ya. Kalau saya mainnya sawi hijau telur itu jangan sampai kurang. Saya biasa memberikan itu telur 2 kali, pagi sama sore itu saya berikan, sawi sedemikian juga. Kita jaga burung bener-bener fresh karena tenaga yang diperlukan kan banyak. Kalau kawin jabut memang efisiensinya dia bisa nggarap berapa betina sekaligus dalam 1 hari. Itu yang kan bisa memperbanyak panenan itu kawin jabut. Syarat mutlaknya harus teliti, harus bisa membuat kandang beti steril. Contohnya steril dari, tema steril di sini adalah steril dari bunyi-bunyi kenari jantan. Soal kawin jabut, kalau dengar suara kenari jantan biasanya keluar itu betinanya kalau sudah angkrem. Nah itu kawin jabut, dan lakinya, jantannya harus benar-benar dikasih suplemen, asupan yang bagus untuk menjaga dia, karena kerja keras itu Mas. Kalau kita sendiri sehari ngawin 3 betina gitu, walaupun mania juga gempor juga itu kan sehari, wah hajar. Nah 3 betina itu gempor, capek juga loh itu. Kawin itu walaupun enak, capek loh itu. Kawin itu bisa capek Mas. Bisa capek juga. Itu ya, menurut saya seperti itu aja Mas. Oh ya, terima kasih Mas Dian untuk metode, kurang lebih metodenya seperti itu. Dan ini Mas, kebetulan kan punya Mas Nafis ini kondisi lingkungannya depan itu lapangan ya Mas? Iya, depan itu lapangan, sedangkan pinggirnya full rumah-rumahan, cuma ruang hijaunya di lapangannya saja. Di lapangan. Nah itu untuk mungkin sistem jemurnya pripun Mas, menurut jenengan Mas? Enggak masalah, kalau jemur itu enggak ada masalah. Kita kan jemur paling 30 ya 30-40 menit itu udah luar biasa jemur segitu tuh. Lokal pun udah luar biasa itu. Maksudnya jemur di sini adalah burung terkena matahari loh ya. Itu kan udah 30 menit itu udah, menurut saya sudah agak over ya. 15-17 menit itu burung sudah kelihatan kok dia udah merasa nggak nyaman dengan panas. Itu nggak ada masalah, cuman saya juga kemarin sempat ngobrol sama Mas Nafis, adalah yang penting dari kenari adalah angin. Kalau bisa jangan kenari itu dapat asupan angin dari berbagai arah, dari beberapa arah yang banyak, jangan. Kalau bisa difokuskan dalam satu arah, mamanya ke utara ya udah ke utara, samping-sampingnya dan belakangnya kita kondisikan supaya tertutup. Nah itu sih, kalau terlalu banyak angin yang masuk, jelas burung akan lebih cepat drop. Itu saya itu. Terus ini Mas, ada lagi. Nah, ini kan Mas Nafis kan sekarang ternak ayam gitu Mas. Nah, ternak ayam.
Mas Nafis ternak ayam dan mau ternak kenari. Nah, apakah ada metode khusus Mas? Apa nanti kandangnya berdekatan dengan kandang ayam atau dijauhkan? Itu baiknya gimana Mas? Harus dijauhkan. Harus Dijauhkan karena penyakit pada ayam dengan kenari kan sama-sama unggas. Oke. Bakteri-bakteri mereka, penyakitnya mereka itu juga bisa hidup di antara dua hewan ini, bisa tumonya ayam bisa ke tumonya kenari, dan itu jelas efeknya luar biasa negatif karena ayam dengan ukuran tubuh sekian, berat sekian, itu kan dibandingkan kenari cuman dapat setengah kepalanya itu. Jadi penyakitnya ayam kalau sampai pindah ke kenari ya mungkin hanya hitungan jam mungkin ya, bisa malah langsung mati. Makanya harus dijauhkan, ataupun kalau berdekatan dibuat sesteril mungkin. Terutama kandangnya ya, kandang untuk apa namanya, angkrem itu ya. Untuk angkrem itu harus benar-benar terpisah dari kenari. Kalau tidak dibikin steril agar tidak masuk ke kandang kenari. Gurem itu kan kalau ayam, kalau angkrem pasti guremnya keluar. Iya. Dan itu serem, itu gurem itu kena kenari itu, wah sudah itu. Jadi tidak bisa untuk berdampingan mungkin ya, berdampingan gitu mungkin tidak bisa. Kalau umbaran ayam mungkin nggak apa-apa. Dua tiga ekor ayam main kita jemur kena angin kenari di sini, beberapa ayam putaran di bawah itu nggak masalah gitu. Oke, jadi untuk para sedulur yang memelihara ayam juga hati-hati. Nah, boleh berdekatan, atau maksudnya kalau misalnya space-nya terbatas boleh berdekatan asalkan disekat ya. Lebih bagus pakai sekat yang nggak berpori, contohnya kaca. Itu kan nggak berpori. Kalau sekatnya triplek kayaknya sama aja. Triplek sama aja ya Mas ya? Oh iya. Kan berpori. Burung-burung tembus kalau cuma triplek merem itu. Iya. Itu bahaya. Jadi yang bagus itu menurut saya kaca itulah. Kaca itu kan nggak berpori, nggak bisa, dan cenderung bahannya kan panas kaca. Iya. Itu lebih nggak sama sekali nggak bisa tembus itu. Iya. Seperti kuman-kuman yang lembut-lembut itu, tumo apa tengu ya. Nah itu. Kalau tengu nggak di ayam ya. Tengu nggak di ayam. Itu di burung juga. Di burung juga. Burung tanpa sayap itu tengu ya. Berat di situ. Oke. Nah, mungkin kalau poros dulur ada yang kurang jelas lagi, ya bisa tanya-tanya. Nah ini untuk spesialis manuk cacean, manuk alas. Nah bisa langsung sama Mas Nafis ini, pengalaman pikat burung ya Mas Nafis. Terus mengkondisikan burung supaya jinak. Karena Mas Nafis kemarin juga sempat ngobrol sama saya, burung-burung tangkapan liar itu dia butuh waktu 10 sampai 1 bulan itu untuk dibikin jinak. Wah itu tekniknya luar biasa teman-teman, nanti bisa kontak langsung sama ini Mas Nafis. Dan itu dilakukan burungnya. Beliau masih belia ya Mas Nafis? Ya masih usia SMA ya. Pengalamannya patut dulu ya, sharing aja sih, bisa sharing. Nah, untuk para dulur yang suka manuk cacean, suka manuk dari alas ya, tangkapan dari alas, ombyokan kan banyak itu para dulur yang suka beli kayak gitu. Nah, ini masternya ini untuk masternya jinakkan manuk liar. Iya. Kayak ciblek atau apa jadi perjak, seperti itu. Kalau nangkep wis karo merem kalau Mas Nafis ini. Nah, Mas Dian juga sama aja. Mas Dian itu juga, tapi nggak merem kalau saya nangkep, nggak merem, nggak ketangkep soalnya. Burung lain yang ketangkep merem itu burung lain. Gitu. Nah, ini pokoknya dua orang di kanan dan kiri saya ini pengalaman tentang permanuannya cukup luar biasa. Nah, sudah dari kecil hobi kenari atau hobi manuk oceh-ocehan, bisa tanya langsung ini. Nanti kita cantumkan nomornya di deskripsi ya para sedulur. Nah untuk pertanyaan lebih lanjut atau lebih mendalam lagi juga bisa komentar di bawah ini para sedulur. Untuk bisa nanyakan, nggak nanya kenari juga nggak apa-apa, nanti bisa kita bantu dengan hubungi Mas Nafis juga ya Mas. Untuk burung cicak hijau bisa. Nah untuk burung cicak hijau itu spesifik ya. Kalau ayam aduan ada yang nanya pripun Mas?
Monggo ada. Siap Mas. Ayam maduan dia siap sekali ya. Ayam maduan juga siap ini Mas Nafis. 0 hari sampai yang udah menang sudah ada. Oh. Rada serem ini. Rada serem. Nanti video tarungnya bisa nanti diminta sama Mas Nafis. Pengalaman tarungnya luar biasa. Kemarin sempat ke rumahnya temen lihat ayam itu, lihatnya betul-betul pakai hitungan kalkulator atau apa. Oke, mungkin cukup segitu para dulur ya. Kita sharing-sharing, kita ngobrol seputar permanuan dan unggas. Nah, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil maupun kita terapkan ya. Kalau para dulur mau bisnis, bisa lah. Prospeknya itu kalau di Indonesia bagus kalau untuk unggas itu peternakan atau jual beli. Nah, seperti itu para dulur ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan di skip-skip. Kalau ada iklan juga ditonton para dulur ya. Matur nuwun, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe. Salam ngobrol gacor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.